Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah etnobotani untuk pertemuan keempat. Topik hari ini adalah penggunaan tumbuhan oleh etnis atau kelompok masyarakat tertentu. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, supaya apa yang kita pelajari bisa dengan mudah kita pahami, dengan mudah bisa kita mengerti, dan nantinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap apa yang kita pelajari ini akan menjadi amal ibadah bagi Anda dan juga bagi saya. Baik, terkait dengan pemakaian tumbuhan oleh etnis, kita membahas menjadi dua hal yang juga mungkin menjadi tiga hal utama yang harus kita bahas. Yang pertama adalah penggunaan tumbuhan untuk identitas. Di sini kita akan coba kaji penggunaan tumbuhan untuk identitas negara, bangsa, dan provinsi. Kemudian juga akan kita lihat penggunaan tumbuhan untuk kegiatan ritual yang berhubungan dengan adat istiadat dan keagamaan. Jadi ada dua hal yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nah, terkait dengan identitas, di dunia masing-masing negara itu memiliki identitas dari karakteristik atau mengambil simbol dari tumbuh-tumbuhan. Di sini banyak negara yang mengambil dengan berbagai macam pertimbangan. Ada yang mempertimbangkan keindahan, ada yang mempertimbangkan asal-usul, ada yang mempertimbangkan tumbuhan dominan di negaranya. Dan juga ada yang terjadi pemakaian oleh lebih dari satu negara. Ya, pemakaian oleh lebih dari satu negara. Nah, ini dibolehkan saja untuk hal-hal ini. Kita lihat Indonesia misalnya. Indonesia menetapkan ada 3 tumbuhan yang digunakan untuk identitas nasional. Yang pertama itu adalah bunga nasional atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan puspa bangsa, yaitu jenis melati putih atau Jasminum sambac. Nah, Jasminum sambac ini bukan tumbuhan asli Indonesia, tapi tumbuhan yang berasal dari Arabia, dari Saudi Arabia, atau juga dikenal dengan melati sambac ini. Sebarannya termasuk di Indonesia, India sampai Asia Tenggara pada umumnya. Jadi mungkin karena sifat wanginya ya dari aromanya, maka Indonesia melabelkan bunga melati ini sebagai puspa bangsa atau bunga nasional Indonesia. Indonesia juga memberi identitas puspa pesona. Nah, ini puspa pesona namanya pesona, berarti keindahan. Ya, flower of charm. Ini diambil dari jenis anggrek bulan, moon orchid, ya, Phalaenopsis amabilis. Ini sangat erat kaitannya dengan ibu negara saat itu Ibu Tien Soeharto yang sangat menggemari anggrek. Beliau ya, mengusulkan anggrek itu sebagai puspa pesona Indonesia. Ini juga bukan tumbuhan yang asli dari Indonesia, tapi aslinya dari India Timur dan Australia. Itu dinobatkan menjadi puspa pesona negara Indonesia. Nah, kemudian untuk puspa langka, ya, rare flower, tumbuhan langka. Ini di Indonesia dinobatkan yaitu Rafflesia, yang sering kita kenal dengan Padma.
Nah, Rafflesia arnoldi atau bunga Padma raksasa Rafflesia. Nah, bunga ini sering tertukar dengan bunga bangkai karena sering juga disebut oleh orang-orang pada umumnya adalah bunga bangkai. Tetapi sebutan bunga bangkai itu adalah untuk bunga yang gambarnya ini, yaitu bunga Amorphophallus, bunga kelompok keladi-keladian yang kalau kita lihat di lapangan, tumbuhannya dalam fase vegetatif yang terlihat itu dalam bentuk pohonnya saja. Kemudian dia akan berganti fase pada suatu kondisi tertentu berubah menjadi fase bunga saja. Fase bunga saja tanpa ada fase vegetatif. Jadi berganti antara fase vegetatif dengan fase generatif. Setelah masa berbunga selesai akan dihasilkan buah dan biji yang banyak seperti ini. Yang berbulir-bulir yang ada pada ujung tandan. Sementara bunga bangkai adalah bunga parasit sejati. Bunga Padma ini, bunga Rafflesia ini bunga parasit sejati. Ini sebelum kembang terlihat seperti bola atau seperti buah lontar, ya, seperti buah lontar yang terlihat ini bagian dari korolanya, ya, bagian dari korola bunga. Ini tumbuhnya pada liana biasanya, ya, tumbuh pada liana. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berfotosintesis, makanya disebut dengan bunga parasit sejati. Sedangkan bunga Amorphophallus atau bunga bangkai ini dia bukan parasit karena dia bisa berfotosintesis. Karena keunikan ini, maka tumbuhan ini dinobatkan sebagai puspa langka Indonesia dan sangat langka. Saat ini di Aceh hanya bisa diamati di Taman Nasional Gunung Loser. Di Bengkulu bisa diamati di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan beberapa tempat lainnya. Jadi jumlahnya sangat terbatas dan tidak setiap saat ada dalam fase kondisi seperti ini. Tidak setiap saat bisa diamati. Kemudian untuk negara-negara lain, kita ngambil beberapa contoh saja. Misalnya bunga nasional, tumbuhan nasional untuk United Kingdom. Ya, untuk kerajaan yang ada di Inggris, yang terdiri dari Inggris sendiri, Skotlandia, kemudian Wales, dan bagian Irlandia Utara. Mereka memanfaatkan bunga, kalau untuk Inggris adalah bunga mawar, yang juga digunakan oleh negara Amerika. Ya. Kemudian untuk wilayah yang lain, Wales misalnya, Wales menggunakan bunga daffodil. Nah, daffodil ini adalah bunga amaryllis, ya, bakung, bunga bakung-bakungan. Sedangkan di Skotlandia menggunakan bunga thistle atau silmarin. Nah, bunga silmarin. Sedangkan di Irlandia Utara mereka menggunakan tumbuhan shamrock ini. Shamrock ini apa istimewanya? Ternyata istimewanya itu hanya muncul sesaat di musim semi. Setelah itu dia akan hilang dan akan muncul kembali di musim semi berikutnya. Begitu cara mengambil identitas bangsa, mungkin istimewa di mata mereka. Kemudian untuk Afrika Selatan mereka menggunakan bunga Protea raksasa atau Protea cineroides sebagai bunga yang dijadikan sebagai puspa negaranya. Kemudian Jepang menggunakan bunga sakura sebagai
bunga identitas negara mereka. Dan ini sangat terkenal, bunga sakura, karena keunikannya pada musim tertentu dia fasenya adalah fase berbunga saja, tidak dalam kondisi ada daun sehingga terlihat sangat dominan. Mungkin di kita mirip juga dengan bunga gamal. Kalau saya melihatnya ini warnanya sangat mirip dengan bunga gamal. Gamal itu biasa dipakai sebagai tumbuhan pagar, tetapi pada saat menghasilkan bunga itu juga sangat indah. Atau bisa juga kita lihat bunga angsana misalnya. Pada saat dia berbunga, bunga angsana ini menghasilkan bunga yang berwarna kuning dan tidak ada daun, hampir tidak ada daun. Sehingga juga mirip-mirip dengan kondisi bunga sakura. Nah, Meksiko itu menggunakan bunga dahlia sebagai puspa bangsanya atau simbol dari negara mereka. Malaysia, tetangga negara kita, menggunakan bunga raya. Mereka sebut bunga raya. Kita menyebutnya bunga kembang sepatu sebagai bunga simbol nasional dari Malaysia. Untuk Australia, mereka menggunakan bunga akasia. Ya, jadi akasia itu adalah akasia pignata atau golden wattle yang punya karakter bunga warna emas, kuning emas, kemudian muncul di antara dedaunan yang berwarna hijau, sehingga warna ini juga diadopsi oleh negara Australia dalam seragam-seragam tim olahraga mereka. Jadi misalnya tim bola Australia menggunakan seragam kuning hijau itu terinspirasi dari bunga akasia ini. Singapura itu menggunakan anggrek vanda, ya, anggrek vanda sebagai puspa bangsanya atau simbol nasional negara Singapura. Kalau kita Indonesia menggunakan anggrek bulan, jadi beda dari sisi spesiesnya saja. Jadi sama-sama menggemari bunga anggrek. Ini juga dinobatkan ya karena berhubungan juga dengan petinggi negaranya, Miss Joaquim. Nah, masih banyak bunga-bunga atau tumbuhan-tumbuhan lain yang digunakan sebagai simbol negara. Bahkan ada yang membuat sebagai lambang negara. Ya, misalnya Kanada. Kanada kita lihat apa lambang negara mereka, apa bendera mereka. Di bendera mereka itu gambarnya adalah daun maple. Maple itu satu tanaman, satu tumbuhan yang ada di daerah subtropis. Nah, bentuk daun itu dinobatkan sebagai simbol bendera dari Kanada. Kemudian kita bisa lihat untuk Indonesia secara detail, ya, tumbuhan simbol provinsi di Indonesia sangat beragam, sejumlah provinsi yang ada. Penobatan puspa daerah ini pun banyak alasannya, ada karena keindahan, ada karena aroma, ada karena jumlahnya yang banyak, ada karena keaslian asal dari negara tersebut, dari daerah tersebut. Nah, kita lihat ini adalah list dari tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai simbol provinsi di Indonesia. Aceh menggunakan bunga jempa. Bunga jempa atau bunga cempaka, Michelia campaka, atau juga Magnolia campaka sinonimnya. Kemudian mirip dengan Aceh, yaitu Sumatera Utara menggunakan bunga selanga, ya, bunga kenanga di dalam bahasa Indonesia, yaitu Cananga odorata. Kedua jenis tumbuhan ini, jempa dan selanga atau kenanga, adalah
bunga-bunga yang terkenal di Aceh, sehingga muncul beberapa lagu Aceh ya yang mengangkat nama-nama tumbuhan yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh. Ya, kita kenal lagu Bungong Jempa. Di situ juga ada ucapan Bungong Jempa, kemudian bunga selanga. Ya, di dalam teks lagu itu ada ucapan Bungong Jempa dan ada ucapan Bungong selanga. Tetapi bunga selanga itu, kenanga itu dinobatkan oleh Sumatera Utara. Kemudian untuk Sumatera Barat, kita sering mendengar Sumatera Barat itu dengan sebutan Provinsi Andalas, ya, Provinsi Andalas, sehingga universitasnya pun dikasih nama dengan Universitas Andalas. Padahal penobatan Andalas itu sendiri juga bukan untuk Sumatera Barat saja, tetapi untuk Pulau Sumatera secara keseluruhan diberi nama Pulau Pulau Andalas. Ya. Nah, mungkin karena asal-usul tumbuhan Andalas ini yang kemudian dinobatkan dengan puspa daerah dari Sumatera Barat, yaitu Morus macroura. Morus ini murbei. Murbei yang sering digunakan sebagai tanaman makanan ulat sutra. Ya, makanan ulat sutra. Jadi murbei ini yang digunakan sebagai puspa daerah dari Sumatera Barat. Kemudian Riau itu mengangkat nibung sebagai puspa daerahnya. Nibung kalau kita lihat ya tumbuhan yang banyak duri, tumbuh di rawa-rawa, tentu tidak indah. Tapi mungkin karena dominan di tempat mereka, maka nibung itu dijadikan simbol dari Riau. Riau Kepulauan mengangkat sirih sebagai puspa daerahnya. Nah, sirih terkenal di mana-mana di Indonesia sebagai tumbuhan yang digunakan dalam prosesi acara besar. Misalnya pertemuan-pertemuan yang dihadiri pejabat atau meminang, ini membawa sirih sebagai simbol dari persahabatan. Kemudian juga Jambi menggunakan pinang merah, ya, Christostasis renda. Nah, pinang merah ini kalau kita lihat itu adalah termasuk tumbuhan langka. Jadi dinobatkan tumbuhan langka, indah karena batangnya, pelepahnya itu merah, sehingga itu diangkat sebagai tumbuhan daerah dari Jambi. Kemudian Sumatera Selatan, dia mengangkat tumbuhan duku, ya, Lansium parasiticum, duku sebagai tumbuhan daerahnya. Ya, lagi-lagi kalau duku kita lihat dari sisi keindahan, ya dia tidak indah, tetapi mungkin menjadi tumbuhan yang dominan, bisa mengangkat penghasilan ekonomi masyarakat di sana. Kemudian Bengkulu mengangkat suwek raksasa sebagai puspa daerah. Suwek ini berarti bunga bangkai yang kita ceritakan tadi pada gambar bunga Rafflesia. Jadi bunga bangkai itu adalah dinobatkan sebagai puspa daerah untuk Bengkulu. Bangka menobatkan Nagasari, ya, Lampung Mirabilis jalapa atau bunga kembang asar. Kemudian Banten Vatica bantamensis, ini pohon diterokap, ya mungkin karena kelangkaannya. DKI Jakarta menobatkan salak condet, itu buah salak, tanaman salak. Jawa Barat itu Gandaria, Bohea macrophylla. Jawa Tengah itu Michelia alba atau kantil. Nah, ini mirip-mirip dengan Aceh. Kantil kita sebutnya bunga jempa, tetapi kantil ini di bahasa Aceh disebut dengan jempa putih. Ya, jadi jempa kuning itu kita gunakan sebagai bunga puspa daerah Aceh, sedangkan kantil bunga jempa putih
dinobatkan sebagai puspa untuk Jawa Tengah, ya. Di Aceh ada terkenal SMA 1 yang berlambang jempa putih. Nah, ini mungkin terinspirasi dari bunga jempa, ya. Tapi simbol itu sudah digunakan oleh Jawa Barat untuk daerahnya. Kemudian banyak juga daerah-daerah yang lain, Yogyakarta menggunakan kepel, ini Stenocorpus burahol, ini tumbuhan hutan. Kemudian Jawa Timur menggunakan Agave americana, ini tumbuhannya tumbuhan berduri seperti nanas, ya, agave, atau dibilang sedap malam, ya. Kemudian juga daerah-daerah yang lain. Kita lihat ini Kalimantan terkenal dengan meranti, maka dia mengangkat tengkawang atau Sorea stenoptera sebagai tumbuhan daerah mereka. Kemudian Kalimantan Selatan itu mengangkat kasturi atau Mangifera kasturi sebagai puspa daerahnya. Kemudian juga daerah-daerah yang lain, misalnya sampai ke daerah Maluku, ya, Papua menobatkan matoa. Nah, matoa Pometia pinnata ini juga sering menyebabkan tulisan-tulisan di Google, ya, menyatakan bahwa matoa ini tumbuhan asli dari Papua, tetapi sebenarnya matoa itu tersebar luas di Aceh secara alami, bukan hasil penanaman. Ya, bukan hasil penanaman. Di Aceh, di hutan-hutan Aceh itu tersebar alami. Kemudian Papua sendiri terkenal dengan buah merah, sehingga Papua menjadikan buah merah itu sebagai puspa daerahnya. Kemudian bekas Provinsi Timur Timur ini melabelkan ampupu atau eukaliptus sebagai puspa daerah. Saya yakin kalau seandainya di Aceh masing-masing daerah tingkat 2 itu ingin punya puspa kabupaten atau tumbuhan kabupaten, itu Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah mungkin akan rebutan klaim pinus. Ya, mereka akan rebutan mengklaim pinus. Nah, tentu ini harus disepakati untuk hal-hal seperti ini. Ya, mungkin kalau singkil, saya lihat tumbuhan yang dominan itu adalah nibung, ya, nibung, sehingga bisa juga mungkin nibung yang diangkat sebagai puspa daerahnya. Loser mungkin mau mengangkat bunga bangkai atau bunga rafflesia, nah, bisa saja seperti itu. Tapi sampai saat ini mungkin belum ada kesepakatan untuk itu, sehingga kalau mau diinisiasi, ya silahkan disampaikan ke pemerintah daerah provinsi untuk menginisiasi adanya lambang-lambang sampai ke tingkat kabupaten. Nah, saya highlight, menyoroti tentang Magnolia campaka atau bunga jempa, bungong jempa yang digunakan sebagai puspa daerah di Aceh. Karena itu daerah kita, ya, jumlahnya mungkin tidak banyak lagi. Pada saat Gubernur Ibrahim Hasan ini pernah dipopulerkan kembali dengan mensyaratkan semua instansi pemerintah harus memiliki tumbuhan-tumbuhan khas Aceh. Jadi pada saat itu muncullah semua instansi pemerintah menanam tumbuhan-tumbuhan khas Aceh seperti bungong jempa dan bungong selanga. Dan mungkin tanaman-tanaman lain yang dianggap identik dengan Aceh. Itu adalah strategi untuk menjaga tumbuhan itu tetap ada atau strategi konservasinya. Nah, terkait dengan penggunaan tumbuhan untuk identitas, nanti kita tuntaskan. Kemudian nanti silahkan dieksplor sendiri. Kita akan lanjutkan dengan penggunaan tumbuhan untuk upacara ritual. Nah, upacara ritual ini ada upacara adat,
ada upacara yang berhubungan dengan keagamaan. Di sini saya soroti ada dua gambar, yaitu susunan sirih yang seperti hiasan kopiah meketup. Ini adalah karya menghias sirih untuk acara melamar atau acara perkawinan, sehingga dihias dengan atau dibentuk dengan model yang sangat indah. Kemudian juga gambar di sebelah kanan terlihat ada hidangan dengan nasi yang dibungkus menggunakan daun pisang. Biasanya ini identik dengan acara maulid. Nah, ini dilestarikan di tempat kita. Di beberapa daerah maulid itu, di beberapa desa maulid itu harus dengan sajian tradisional seperti ini. Harus dengan dibungkus dengan daun pisang, dipate dengan daun pisang. Mungkin di daerah-daerah lain di Aceh Tenggara mungkin pakai daun dari hutan, ya misalnya lepat itu menggunakan daun dari hutan. Ya, yang khas juga misalnya di Gayo Lues atau di daerah penghasil gula aren, mereka menggunakan daun tertentu untuk membungkus gula aren tersebut. Menggunakan daun-daun tertentu itu bukan hanya karena mudah membungkusnya, tapi juga ada hal-hal di balik itu yang bersifat ritual. Ya, karena mungkin wangi, karena mungkin awet, karena mungkin bisa disimpan lama. Nah, ini yang perlu digali dalam etnobotani. Ya, etnobotani perlu menggali itu. Termasuk tadi puspa daerah itu perlu menggali masing-masing daerah itu menggunakan tumbuhan apa yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-harinya untuk kegiatan-kegiatan ritual atau untuk upacara-upacara adat. Nah, ini adalah janur yang menggunakan daun kelapa atau daun palem lainnya yang dihias berbagai macam cara, dan ini menjadi simbol. Yang sebelah kiri ini adalah janur yang diperuntukkan sebagai informasi, ya, adanya pesta perkawinan di kampung yang pintu gerbangnya dihiasi dengan janur tersebut. Nah, ini modelnya macam-macam, tergantung kreativitas, tergantung orang yang sanggup membuat. Kalau seperti ini biasanya ini sudah milik orang yang ekonominya menengah ke atas. Tetapi kalau orang-orang yang biasa saja yang tidak sanggup membayar orang yang membuat hiasan seperti ini, itu hanya diambil satu pelepah, kemudian dipasang, ditambah dengan bunga-bunga sedikit, sudah jadi. Jadi tidak sebagus ini hiasannya. Nah, ini tergantung kepada keuangan dari yang punya hajat. Ini sudah menjadi simbol bahwa menginformasikan kalau ada undangan pesta perkawinan untuk mudah mengetahui alamat yang dituju itu di pintu gerbang dipasang janur seperti ini. Walaupun sekarang sudah ada fasilitas share lokasi, ya, share lokasi itu tetap masih menggunakan janur ini sebagai simbol adanya satu kegiatan pesta perkawinan di tempat tersebut. Jadi belum hilang. Apakah nanti dengan mudahnya mengetahui lokasi dengan share lokasi, ada peta yang ada barcode-nya, kemudian akan menggantikan hal-hal seperti ini. Kita lihat saja perkembangannya. Nah, ini adalah berbagai macam hiasan sirih. Ya, sirih menjadi simbol utama dalam prosesi perkawinan, mulai dari melakukan pendekatan, ya PDKT misalnya melalui meminang, itu sudah membawa sirih dalam puan yang di dalamnya juga ditempatkan emas yang akan digunakan sebagai penanda bahwa seseorang itu sudah dipinang. Ini dihias atau dibentuk dengan berbagai macam cara menunjukkan bahwa
mereka dua keluarga ini memberikan perhatian yang serius untuk hubungan yang akan terjadi dengan anak-anak mereka. Nah, selain sirih, ada tumbuh-tumbuhan khas lain yang berhubungan dengan proses perkawinan. Kita sering melihat dalam mengantar pengantin pria itu, pengantin pria membawa tumbuhan kelapa yang sudah dihias. Ya, tidak ada yang membawa kelapa langsung terlihat buahnya seperti itu, tidak ada seperti itu. Dia sudah dihias sehingga menunjukkan adanya usaha yang serius. Kalaupun tidak dihias dengan aksesoris seperti di atas yang membentuk burung, ya, burung merak, ya. Yang di bawah kita bisa lihat kelapa ini dibungkus dengan tempat yang sudah dihias juga. Jadi minimal yang seperti di bawah ini. Ini barang bawaan semuanya, ya, jumlahnya banyak, sudah diletakkan di dalam tempat-tempat yang keranjang sudah diberi hiasan. Ya, kemudian yang lebih sederhana lagi kita lihat yang atas kanan ini, membungkus dengan kain kuning, ya, dengan talam dibungkus dengan kain kuning. Ini juga sudah menjadi tradisi di tempat kita, misalnya di Aceh, ya. Kain kuning, kain warna merah, ini menjadi identitas warna dari daerah kita yang paling sering digunakan. Nah, kalau kelapa muda dan pisang itu seringnya dibawa tanpa dihiasi. Tapi ada juga yang menghias makanan-makanan lain di dalam rumah Aceh ini. Ya, bawaan-bawaannya dihias di dalam keranjang-keranjang seperti ini. Nah, ini tergantung kreativitas. Ini juga kelapa yang dihias seperti merak. Nah, ini pekerjaan yang luar biasa dari tetangga-tetangganya, dari kerabat-kerabatnya sebelum proses mengantar pengantin pria. Nah, ini juga ada mahar dalam bentuk seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Kemudian ditaruh di dalam wadah, dalam bingkai kaca, yang juga ditambah pernak-perniknya bunga. Ini walaupun bukan bunga alami, ya, ini bunga sintetik, bunga mawar, ditempatkan untuk menambah keindahan-keindahan dalam proses pelamaran itu. Nah, lebih lanjut, terkait dengan ritual-ritual, upacara yang berhubungan dengan keyakinan tertentu. Kita lihat misalnya dalam pemanenan kayu hutan yang punya nilai magic, punya nilai keyakinan tertentu dari masyarakat, maka dia sebelum dilakukan pengambilan hasil harus diritualkan dulu, harus ada upacara pengambilan dulu. Ya, di sini misalnya untuk mengambil getah kemenyan. Kita tahu bahwa kemenyan itu penggunaannya sangat luas untuk berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan roh halus, ya. Nah, sehingga memanen kemenyan pun ada ritual. Misalnya kita ambil ritual yang dilakukan oleh masyarakat di Sumatera Utara. Ini ritual mengarontas, ya. Ritual mengarontas ini adalah ritual yang dilakukan petani kemenyan atau haminjon, nama kemenyannya haminjon dalam bahasa tersebut, sebelum menggarap pohon kemenyan. Nah, untuk apa? Ini untuk mendapatkan berkah, ya, mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa agar diberi keberkahan dalam mengolah hasil hutan dan perlindungan selama melakukan aktivitas pemanenan itu. Jadi terlepas dari keyakinan agama, kalau kita lihat tujuan dari kegiatan ini punya maksud konservasi. Nah, lagi-lagi hal ritual seperti ini kalau kita meyakininya sebagai wujud keberkahan dari Yang Kuasa, tentu ini bisa menyimpang dari keyakinan agama. Tetapi kalau kita melakukannya untuk proses ritual tanpa mengkaitkan dengan keyakinan itu, ya silahkan kegiatan ini berkembang di dalam masyarakat, ya.
Tetapi kalau dari sisi agama, kalau mau dihubungkan, mungkin ini hubungannya adalah dengan ritual-ritual dari agama-agama sebelumnya yang ada di wilayah kita. Nah, ini eh, pemanenan kemenyan, dia yang diambil adalah getahnya, jadi caranya adalah dengan cara disadap, ya sama seperti pengambilan karet atau pengambilan resin dari pinus. Nah, kemudian juga ada ritual lain, mungkin di wilayah kita akrab juga ini, ya, pengambilan madu. Nah, sebelum pemanjat untuk mengambil madu itu ada ritual yang eh, dilakukan oleh para pemanen madu itu. Nah, jadi di masyarakat itu tidak serta-merta pemanenan madu itu bisa dilakukan dengan seketika. Dia ada proses-proses tahapan itu. Nah, proses tahapan itu tentu detil. Nah, sehingga sebenarnya dalam pelaporan yang lebih detil, hal-hal seperti ini bisa dilakukan kajian, dan untuk Anda yang mahasiswa, bahkan itu bisa menjadi karya tulis Anda, bisa menjadi skripsi Anda, bagaimana ritual pemanenan madu di satu wilayah dari mulai masa persiapan, ya, ritual sampai masa pemanenan, sampai penanganan pasca panennya seperti apa. Nah, mereka sangat meyakini bahwa kedamaian, ya, kedamaian masyarakat, kedamaian kondisi hutan itu membawa berkah. Para lebah ini akan pergi dari pohon-pohonnya jika hal ini terganggu. Jika kondisi hutan terganggu, kondisi masyarakat terganggu, dia akan pergi. Jadi inilah tatanan sosial yang terbangun, ya. Jadi bagaimana mengatur kepemilikan pun itu ada aturan-aturan adat di situ. Apakah pohon itu dimiliki oleh satu orang? Saya yakin tidak. Maka ini perlu dieksplor. Misalnya di daerah Buluh Sema, ini terkenal dengan pohon sialang yang menghasilkan madu. Mungkin masyarakat Anda yang berasal dari kawasan dekat dengan Buluh Sema atau siapapun yang berminat, silahkan mengkaji ini sehingga ini bisa menjadi satu skripsi. Kita lanjut. Nah, di zaman modern pun, di kegiatan-kegiatan yang sudah maju pun, misalnya perhutani, mereka membangun kebun dalam ukuran luas dengan model penanaman modern, tetapi dalam proses pemanenan mereka juga melakukan ritual. Nah, apakah ini kepercayaan berhubungan dengan agama atau prosesi adat istiadat? Tentu ini harus dikaji kembali. Apakah mereka meyakini ini mendapatkan kemudahan dalam proses memanen yang diberikan oleh yang kuasa, atau hanya ritual saja yang diteruskan supaya mungkin tidak menyinggung masyarakat setempat yang masih melaksanakan ritual seperti itu. Padahal mungkin pihak Inhutani sendiri atau Perhutani sendiri meyakini ya itu tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya terhadap pemanenan, tapi menghargai masyarakat setempat, mereka meneruskan tradisi ini. Nah, hal-hal yang seperti ini masih sering kita lihat di dalam kehidupan kita. Jadi, saya berpikir masih banyak yang bisa dikaji di lingkungan kita, terutama daerah-daerah yang masih jauh dari keramaian kota, ya. Tentu hal ini masih sangat berpotensi untuk digali. Nah, di dalam acara keagamaan sampai saat ini, di kelompok Islam tertentu masih menggunakan dupa atau kemenyan dalam melakukan acara Islam. Misalnya saja untuk melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Itu ada tempat-tempat yang melakukan ritual, membakar dupa, kemudian dupa itu dibawa keliling di dalam masjid. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dihasilkan, itu adalah wewangian. Jadi masjid itu dibuat menjadi wangi sehingga suasananya itu nyaman untuk ibadah. Nah, sekarang kemudian kalau dihubungkan apakah itu melanggar syariat atau tidak, tentu kajiannya
ini diserahkan kepada ahli fikih untuk hal ini. Tetapi kalau kita tidak menghubungkan itu dengan dapat berkah dari Yang Maha Kuasa menjadi satu tradisi yang wajib, tentu ini boleh-boleh saja dilakukan. Tapi kalau kita sudah menganggap itu wajib dilakukan, maka ini sudah berubah niatnya dan bisa saja kegiatan itu atau ritual itu dimaknai dengan kegiatan yang bid'ah. Saya sering sholat di satu tempat di masjid itu sering mencium sajadahnya itu bau dupa seperti itu. Saya yakin adanya ritual yang seperti itu dilakukan di tempat ibadah itu. Lainnya yang bisa menghasilkan nilai ekonomis itu adalah minyak. Ya, minyak ini digunakan sebagai parfum. Ya, minyak dupa dihasilkan dari minyak kemenyan atau mungkin sekarang dari bagian dari kayu alin misalnya atau tumbuhan yang sejenisnya. Ya, ini bisa menghasilkan nilai komersil yang tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kegiatan perkuliahan ini. Saya berharap Anda sekalian mulai peduli dengan informasi-informasi yang ada di sekeliling Anda untuk melihat sesuatu fenomena yang ada kaitannya dengan etnobotani, termasuk ritual-ritual keagamaan, ritual adat, ya, kemudian ritual dalam pemanenan hasil hutan, ritual dalam pemanenan hasil pertanian atau ingin melakukan penanaman, ini perlu dilihat kembali, diekspos, ya, ditulis, bisa menjadi karya ilmiah yang bisa membuat Anda bisa menjadi syarat lulus sebagai sarjana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nantinya bisa diteruskan melalui WA Group. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.